Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu perkara yang disunahkan tatkala terjadi pernikahan, yaitu melakukan atau membuat acara walimah, ya. Walimah diambil dari bahasa dari walam yang artinya ijtima, yaitu berkumpulnya mempelai laki dengan mempelai wanita. Adapun walimah sendiri artinya adalah makanan yang dihidangkan tatkala acara pesta pernikahan, ya. Dan walimah hikmahnya adalah untuk dibuat i'lan atau pengumuman telah terjadi pernikahan antara si fulan dengan si fulanah, untuk membedakan dengan yang namanya perzinahan yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Ya, meskipun kita tahu zaman sekarang terkadang ya orang zina sudah tidak malu-malu, ya. Terkadang pernikahan sejenis aja orang tidak malu-malu. Bahkan sebagian negara seperti di Amsterdam ada parade homo, ya. Ini sudah di luar daripada fitrah manusia. Tapi asalnya walimah di antara hikmahnya adalah diumumkan pengumuman sehingga orang tahu si fulan telah menikah dengan si fulanah, untuk membedakan dengan sifah, dengan zina yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun sunnahnya walimah, jadi selain hikmahnya, selain untuk pengumuman, juga untuk mengundang makan bagi orang-orang supaya ikut bergembira. Kemudian juga untuk menyenangkan hati sang wanita, dia merasa dihormati dengan adanya walimah tersebut. Ini antara hikmah-hikmah walimah. Adapun dalil tentang sunnahnya walimah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu waktu dia menikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia bajunya ada warna kuning-kuning, ya. Itu adalah bentuk parfumnya seorang wanita. Kok ada parfum wanita di baju Abdurrahman? Maka ditanya, apa itu kok warna kuning-kuning? Kata Abdurrahman, saya baru menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aulim walau bisyah. Bikinlah walimah meskipun hanya seekor kambing. Dan ternyata walimah kalau memang tidak memiliki kemudahan harta, tidak harus dengan seekor kambing, ya. Dalam hadis kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma aulama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainab aulama bisyah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana waktu Nabi membuat walimah terhadap Zainab. Untuk Zainab Nabi membuat walimah dengan seekor kambing. Adapun istri-istri yang lain walimahnya tidak sampai seekor kambing, bahkan terkadang hanya hais, yaitu korma dicampur dengan tepung, ya. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah wa tazawwajaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah, kemudian Nabi menikahi Safiyah, yaitu Safiyah bintu Huyai, ya, dari Yahudi Nadhiriyah, ya. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi menjadikan memerdekakan Safiyah sebagai maharnya. Wa aulama 'alaiha bihais, dan Nabi hanya membuat walimah terhadap Safiyah dengan hais. Hais itu adalah korma yang dicampur dengan dakik, dengan tepung, dicampur dengan samin, ya, menjadi seperti makanan, ya, bukan kambing, ya. Nabi hanya walimah dengan kambing tatkala menikahi Zainab. Ini menunjukkan ketika Nabi menikah, Nabi tidak memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi Nabi menganjurkan untuk dengan kambing, sebagaimana perkataan Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah. Bikinlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Taib. Sebelum kita membahas, ya, lebih lanjut, kita akan membahas tentang macam-macam walimah. Macam-macam walimah, ya. Yang pertama, ya, disebut dengan walimatul urs. Urus atau urs, ya. Kalau disebut walimah secara mutlak, maka yang dipahami adalah walimatu al-urs, ya. Dan ini memenuhi undangannya adalah wajib. Adapun yang lainnya disebut dengan
walimah, ya walimah karena sebab seperti ini macam-macam, ada namanya walimah karena khitan, ya walimah khitan. Dalam istilah buku-buku fikih disebut al-i'zar, ya. Ada namanya walimah karena menempati rumah. Disebut al-wakirah. Al-wakirah dari wakar, itu tempat tinggal. Kemudian namanya walimah kelahiran anak setelah 7 hari. Apa namanya? Hah? Akikah. Al-akikah. Namanya walimah setelah pulang dari safar yang lama. Ini sudah lama, misalnya sebulan, 2 bulan baru pulang. Ada walimah khusus namanya an-nuqai'ah. Nuqai'ah, ya. Dari nuqai itu artinya debu, ya. Orang baru pulang dari jauh. Ya ini contoh, ya beberapa istilah-istilah walimah, ya yang disebut dalam buku-buku fikih. Dan ada juga ya walimah atau di sini. Walimah, ya tanpa sebab tertentu, namanya al-ma'dubah. Adapun hukum menghadiri walimah-walimah ini, ya hukumnya apa? Ada khilaf. Sebagian mengatakan wajib juga. Sebagian mengatakan sunnah. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Adapun yang wajib cuma walimatul urs. Ini pun ada khilaf juga, ya. Khilaf. Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Dan yang benar fardu kifayah bagi orang yang tidak ada uzur, ya. Jadi di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, idza da'ahu fa'ajibhu, jika dia undang maka hendaknya dia penuhi undangannya. Oleh karena jika kita diundang walimatul urs, kita tahu hukumnya wajib untuk datang. Adapun selain walimatul urs, walimah khitan, walimah menempati rumah, kelahiran atau yang lainnya, maka atau walimah tanpa sebab, misalnya lulusan, ya syukuran. Kalau bahasa kita apa? Bahasa kita namanya apa? Syukuran. Sebab dia ingin makan aja. Apa hukumnya kita memenuhi undangan tersebut? Wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib. Itu apa? Lauknya apa? Tempe. Oh, sunnah, enggak wajib. Lauknya apa? Kambing. Wah, insyaallah saya datang. Jadi ini macam-macam walimah. Taib. Bahasan berikutnya, ini kan fardu ain tadi kita sudah bilang. Yang benar fardu ain. Yang wajib juga ini pendapat Zahiriyah. Tapi yang benar ini jumhur. Pendapat apa? Jumhur itu maksudnya mayoritas. Baik, kapan fardu ain? Kapan wajib? Itu kapan wajib menghadiri walimah, ya? Maka syarat wajib
Syarat syarat wajib untuk menghadiri walimah. Yang pertama, Allah mengatakan yang undang seorang muslim. Adapun jika yang mengundang walimah adalah orang kafir, maka tidak wajib. Misalnya orang kafir bikin walimatul urs, kita hadir boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Seperti tetangga misalnya, kawan kantor, dia bikin acara walimah untuk putrinya menikah ya. Tapi tidak wajib ya. Ya. Karena yang wajib hanya muslim ya. Hanya muslim. Adapun selain muslim maka tidak wajib. Kemudian yang kedua, yang undang orang yang haram untuk dihajar. Untuk dihajar, diboikot. Adapun yang undang misalnya pelaku maksiat yang sedang kita boikot dia agar dia sadar, ya, dan itu boleh. Jadi namanya hajar. Itu boleh dilakukan kepada dua orang, kepada pelaku maksiat dan pada pelaku bid'ah jika memang ada maslahatnya. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika perang Tabuk, ternyata Nabi berangkat, para sahabat berangkat, ada 3 sahabat yang tidak ikut berangkat, di antaranya Ka'ab bin Malik, di antaranya Hilal bin Umayyah, dan sahabat yang ketiga, mereka tidak ikut berangkat tanpa udzur syar'i. Waktu Nabi pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang munafik yang tidak ikut perang, mereka bilang kami ada udzur, Nabi maafkan. Adapun 3 orang ini, mereka ngaku kami tidak ada udzur ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk memboikot mereka. Ya, puluhan hari, entah 40 hari, 50 hari, saya enggak lupa. Intinya diboikot sampai akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka saking ke masjid tidak ada yang salami. Kalau mereka salami tidak dibalas ya. Sampai akhirnya mereka tidak kuat, mereka sholat di rumah karena enggak kuat kalau ke masjid dicuekin sama yang lainnya. Sampai Allah turunkan firman-Nya menerima taubat mereka. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan kepada 3 orang yang mereka ditunda taubatnya dan akhirnya Allah turunkan taubatnya. Itu dalil tentang bolehnya memboikot pelaku maksiat karena mereka bermaksiat tidak ikut perang. Dikiaskan kepada hal ini terhadap pelaku bid'ah. Demikian juga pelaku bid'ah boleh kita boikot kalau memang itu mendatangkan kemaslahatan. Dengan kita boikot dia, apalagi di zaman salaf dahulu mereka praktek hajar mubtadi'. Pelaku bid'ah tidak disalami, pelaku bid'ah tidak diajak berbicara, dijauhi ya. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita enggak bisa terapkan hal tersebut ya. Kita enggak bisa terapkan hal tersebut karena di sebagian daerah pelaku bid'ah lebih banyak daripada yang di atas sunnah ya, di atas sunnah. Tapi intinya kalau ternyata orang tersebut sedang kita boikot ya secara syar'i, kemudian dia undang kita, tidak wajib datang, tidak wajib datang. Atau contoh nyata misalnya kita memboikot pelaku bid'ah yang top, misalnya orang Syiah misalnya ngundang. Kita tahu saya enggak mau ketemu dengan dia, itu hak kita, boleh. Kita mau ketemu dia, kita takut terpengaruh. Saya enggak mau ketemu dia. Saya tidak mau senyum-senyum sama dia. Boleh, ya. Kalau yang undang misalnya orang Syiah, kita enggak datang. Boleh-boleh saja. Ya. Jadi yang undang harus yang haram untuk dihajar. Adapun yang boleh dihajar maka tidak wajib untuk hadir atau sedang kita hajar tidak wajib untuk kita hadir walimah. Kemudian yang ketiga harus ta'yin. Ta'yin itu maksudnya apa? Tertentu, si fulan gitu ya. Ta'yin itu bahasa apa ya? Ya ini jelas ya. Jelas tujuan tertuju undangannya, Seperti nama kita tercantum di kartu undangan. Atau dia undang, sekarang gampang, tidak pakai kartu undangan, pakai apa? WhatsApp. Undang atau diundang pakai WA secara khusus. Artinya apa kata para ulama? Kalau diundang secara tidak khusus tapi secara umum tidak wajib. Misalnya saya nikah,
Ya. Misalnya saya nikah terus saya bikin undangan, saya bilang, jamaah semuanya hadir ya. Saya tidak sebut si fulan, si fulan, si fulan, maka dalam kondisi demikian tidak wajib. Tapi kalau saya bilang, hente, si fulan, saya sebut nama, kamu juga ya. Kamu satu-satu saya sebut, berarti wajib. Berarti wajib ya. Adapun undangan secara umum, maka hanya sunnah. Adapun undangan secara umum, maka tidak wajib. Tetapi apa? Tetapi sunnah. Kemudian syarat berikutnya, hari pertama undangan tersebut. Walimah terkadang dilakukan beberapa hari. Seperti Nabi SAW waktu walimah buat Sofiyah 3 hari ya. 3 hari artinya agar yang lain ikut kesempatan ya. Kalau kita lihat ternyata ada orang walimah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Kita diundang untuk hari ketujuhnya, maka tidak wajib. Kata para ulama yang wajib kalau diundang hari pertamanya, ya, hari pertama. Dan orang membuat walimah sampai berhari-hari, ya, kita bisa lihat kalau zahirnya dia bikin walimah berhari-hari karena hari pertama undangannya beda, hari kedua undangannya beda supaya bisa di-manage ya, maka tidak mengapa. Ya, hari ketiga undang duitnya banyak, dia undang 5.000 orang misalnya. Hari pertama 1.000 orang, hari kedua 1.000 orang, hari ketiga 1.000 orang, hari keempat 1.000 orang, sampai hari ketujuh 7.000 orang dia undang. Dia punya duit banyak, enggak ada masalah ya. Dia diundang hari ketujuh tidak wajib. Yang wajib cuma hari pertama kalau diundang. Tetapi kalau kita lihat orang ini ternyata membuat berhari-hari kelihatan karena sombong, karena untuk pamer, maka enggak usah hadirkan. Itu walimah maksiat. Yang tertampak di situ ada mubahat, yaitu bangga-banggaan ya. Bangga-banggaan, ini tempat paling mahal, paling mewah dan macam-macamnya, maka itu nanti akan kita bahas, itu walimah maksiat. Kemudian syarat berikutnya tidak menyusahkan seperti harus bersafar. Harus bersafar. Ini Syekh bin Baz juga ditanya. Misalnya kita walimah harus bersafar. Ya kalau itu saudara kerabat kita ya kita datanglah. Meskipun safar, meskipun jauh. Sebagaimana kita walimah dia juga datang dari luar kota. Tapi kalau kita bicara hukum asalnya, kalau harus bersafar jauh maka tidak wajib. Ya. Tidak wajib ya. Salat kalau kita sedang musafir aja undangan Allah untuk salat jamaah aja tidak wajib ya. Kita bisa meninggalkan salat berjamaah kalau kita sedang sibuk dalam safar, maka apalagi sekedar walimah kemudian ada Ustaz ikut walimah saya. Di mana? Di Bali. Insyaallah ya. Insyaallah tidak datang. Kalau undang jauh-jauh, belum waktunya, belum safarnya, belum tiketnya, sama istri ya Ustaz, sekalian anak-anak, waduh. Tiket berapa pulang Bali? Mending kita sedekahkan buat kerabat ya misalnya ya. Kalau berat ya tidak wajib. Tapi kalau itu kawan kita ingin menyenangkan dia sunnah ya, maka tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Ini hukumnya namanya apa? Sunnah. Contoh lagi misalnya di antara yang membuat repot misalnya. Misalnya dulu suatu walimah, dia menyediakan kotak untuk sumbangan. Sementara kita mau datang, kita enggak ada uang untuk kasih. Sebenarnya mengatakan kalau begitu, kalau kita memang repot dan susah, lagi enggak punya duit, enggak harus hadir. Kita udzur aja, saya lagi enggak bisa, mohon ada kesibukan misalnya. Karena kalau kita datang, dia tahu ternyata dia cari amplopnya. Tadi datang amplop juga enggak ada ya. Coba bolak-balik, waduh. Dia telepon, ente amplopnya ketinggalan. Nah, kalau gitu kata para ulama, repot dan kita bakalan nanti malah menimbulkan hal yang buruk dan yang lainnya enggak harus datang, enggak punya duit gimana? Sebagian walimah memang begitu, dia pasang apa? Pasang kotak ya, kita enggak. Tapi kalau kita tahu orangnya tidak seperti itu, kasih enggak ada masalah ya kita datang. Bukan kita tahu ini model tipe harus kasih dan kita merasa repot, tidak wajib untuk apa? Tidak wajib untuk datang. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Walimah tidak boleh ada kemungkaran.
kecuali dia ingin mengingkari. Contoh para ulama tatkala menyebutkan kemungkaran, apa yang disebut dengan kemungkaran ya dalam walimah? Kita lihat buku-buku fikih mereka sebutin banyak. Contoh-contoh kemungkaran dalam buku mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, contoh-contoh kemungkaran dalam walimah seperti apa? Contohnya seperti ada musik. Mereka istilahkan dengan ud. Itu ada alat-alat musik, ma'azif. Ya, yang boleh cuma duf. Walimah boleh apa? Duf. Ya. Mereka syaratkan duf, syaratnya begini, yang tidak boleh ada gini-gininya, tidak boleh gini-gininya. Ya. Lebih daripada itu, dawai, gitar, piano, orgen, ya. Tidak boleh. Apalagi ada biduan wanitanya. Ya. Jadi musik dan apa? Dan biduan, ya. Penyanyi dangdutan. Ya. Saya pernah lihat walimah, saya lagi jalan, ada walimah. Biasanya kan walimah pinggir jalan, subhanallah. Mempelai laki-laki, wanita duduk di panggung, di atas. Terus biduan penyanyi dangdutnya joget, baju seksi di depan-depan, di depan mempelai laki. Mempelai lakinya serius nontonnya. Subhanallah. Ini mana cemburuan? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Contoh lagi kata para ulama dalam buku mereka misalnya ada majelis khamar, Mereka sebutkan ini dalam buku-buku fikih ya, buku mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i nyebutin ini, di antaranya juga misalnya mereka sebutkan misalnya ada gambar hewan, makhluk bernyawa. Misalnya di tempat pelaminannya ada kuda, di belakangnya ada gambar pangeran atau apa, enggak boleh kata mereka. Bayangkan, ketat. Tak usah hadir katanya. Itu berarti apa? Kemungkaran. Contohnya lagi ya. Misalnya yang disebut dalam buku fikih, misalnya kursinya kainnya menggunakan sutra. Sutra yang diduduki oleh mempelai laki. Enggak boleh. Lelaki tidak boleh pakai apa? Sutra. Kalau tahu kursinya dari sutra, enggak usah datang. Itu kemungkaran. Contohnya lagi, mereka menyebut kemungkaran yang ada yang mereka sebutkan, di antaranya kursi kain majelis khamar, gambar. Misalnya mereka mengatakan ada pelaku bid'ah di situ yang harus diingkari. Contoh ya. Inilah tapi kira-kira yang disebut dalam buku-buku fikih ya. Yang sering kita dapati musik ya. Kemudian apa? Gambar terkadang. Oh, misalnya disebutkan mereka juga dinding yang dikasih kain. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Dilapisi kain. Sampai sahabat ada yang tegur, sahabat menegur sahabat yang lain. Ada sebagian bikin walimah, kemudian dindingnya dikasih kain, maka dia tegur. Dia bilang, sejak kapan ini dikasih kain? Emang ini Ka'bah dikasih kain? Dia enggak mau hadir. Jadi enggak usah kita menghias misalnya dinding dikasih apa? Kain. Kadang-kadang kan gitu namanya orang-orang ya. Jadi sebenarnya dalam buku fikih dikasih kain, kasih hiasan ya. Mubazir, ngapain dinding dikasih apa? Kain. Jadi maksud saya, sebenarnya walimah itu boleh, tapi kalau sudah mubazir ya, seperti hal yang tidak perlu seperti ini, ada bangga-banggaan, ada kesombongan, maka tidak boleh ya. Kemudian contoh juga misalnya yang diundang hanya lelaki, yang diundang hanya orang kaya. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah. Tud'a laha al-ghiniya wa tutrakul fuqara. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang kaya, orang miskin enggak. Karena ini nampak bahwasanya walimah tersebut untuk bangga-banggaan dan Allah tidak suka dengan kesombongan, tidak suka dengan bangga-banggaan. Orang-orang miskin lebih butuh makanan daripada orang kaya. Orang kaya diundang ya dia cuma makan, alah dia mungkin di rumah lebih enak daripada makan walimah. Orang miskin yang jarang makan enak, itu yang kita undang harusnya. Oleh karenanya,
Kalau ada kita lihat walimah khusus orang kaya, maka ini maksiat. Tidak boleh kita hadir ya. Contoh lagi disebut, ini semua dalam buku fikih ya. Ini belum kita bicara maksiat sekarang. Ini semua dalam buku fikih. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka sebutin. Yang disebutkan juga, ya inilah kira-kira ya. Nanti kalau saya ingat saya sebutkan lagi ya. Yang diundang hanya orang kaya. Baik. Bagaimana solusi ya kalau ada walimah seperti ini ya. Walimah seperti ini. Apakah kita boleh hadir ya? Jawabannya boleh dalam rangka jika ingin apa? Mengingkari. Kalau tidak bisa mengingkari maka tidak boleh hadir. Sebagian ulama berpendapat kecuali kemaksiatan tersebut pas kita hadir sedang tidak ada. Entah belum mulai, entah sudah selesai. Entah belum mulai, entah sudah selesai. Contohnya dangdutannya cuma sampai maghrib. Kita datang pada Isya. Jangan pas-pasan sama biduan wanitanya. Assalamualaikum. Tunggu dia pulang dulu, baru kita datang. Atau dangdutannya pada Isya, ya kita datang sebelum itu. Ya, sebenarnya membolehkan. Ya, karena asal walimah hukumnya syar'i. Asal undangan hukumnya apa? Syar'i. Namun jika kemudian maksiatnya diakhirkan, maka kita datang sebelum maksiat tersebut. Atau kita datang setelah maksiatnya buyar. Ini pendapat semula mengatakan boleh. Ya. Taib. Ini kira-kira syarat ya walimah. Demikian juga misalnya taib, kita sudah selesai ya. Saya mau bahas selanjutnya. Kalau sudah tolong difoto terus hapus. Oh, satunya lagi, mohon maaf, satunya lagi kata para ulama tidak boleh yang undang penghasilannya haram. Ini yang saya sebutkan semua dalam buku fikih. Semua dalam buku fikih. Kalau yang undang kerja riba murni enggak usah datang. Karena kita bakalan makan dari hasil apa? Riba. Tapi kalau bercampur penghasilannya maka ini makruh kata para ulama. Semakin banyak haramnya, nisbahnya, persentasinya lebih tinggi maka semakin makruh. Kalau murni maka enggak usah datang. Baik. Berikutnya, kapan acara walimah dilakukan? Kalau hadis-hadis datang, Nabi SAW mengadakan walimah setelah dukhul. Dukhul itu setelah menggauli istri. Oleh kerana ada khilaf, apakah walimah li ajil akad atau li ajil dukhul? Walimah itu karena akad nikah atau karena setelah menggauli wanita? Tapi intinya ini perkara kembali kepada urf ya. Tapi kalau kita bicara hadis, Nabi SAW mengadakan walimah setelah apa? Beliau menggauli istrinya. Baru kemudian mengadakan walimah setelah itu ya. Kalau kita Indonesia rata-rata setelah akad, baru kemudian apa? Walimah. Sama seperti di Arab Saudi sampai sekarang, walimah biasanya setelah dukhul. Mereka akad, kemudian mungkin agak lama lagi baru kemudian mengadakan apa? Walimah. Ya karena kita hemat waktu, hemat energi ya. Kemudian hemat duit ya. Maka kita biasanya akad nikah, kemudian belum dukhul kita sudah bikin acara apa? Walimah ya. Mau dukhul kapan terserah, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Yang penting akad nikah langsung bikin apa? Walimah. Ini boleh-boleh saja. Tapi hendaknya walimah setelah akad. Hendaknya walimah setelah akad. Adapun setelah dukhul itu lebih baik. Sebelum dukhul juga tidak mengapa. Baik. Terakhir kita bahas tentang hukum orang yang puasa diundang walimah. Hukum orang puasa yang diundang walimah. Sebelumnya sebagian ulama tadi juga mengatakan karena di khusus undang orang-orang kaya itu tidak boleh. Terkadang misalnya bisa dibuat, sebagian ulama berpendapat boleh-boleh saja kita mengkhususkan misalnya hari pertama untuk orang-orang tertentu yang kita kenal, mungkin pejabat-pejabat ya. Mungkin hari kedua baru kemudian kita khususkan tetangga-tetangga kita. Boleh-boleh saja seperti itu. Tapi intinya orang miskin jangan ditinggal. Orang miskin jangan ditinggal. Yang lebih baik adalah digabung. Itu lebih baik.
makanan untuk semua ya, sehingga disitulah kita senang sebagaimana orang kaya bisa makan, orang miskin juga bisa makan. Tapi hukum orang puasa yang undang walimah ada dua, dilihat jika puasa wajib, jika puasa sunnah. Perhatikan, jadi meskipun puasa tetap wajib datang. Tetap wajib datang. Namun apakah wajib makan? Ya, ini masalah kedua. Ini yang kita bahas ya. Wajib makan, apakah wajib makan? Wajib datang? Iya, datang. Mau puasa enggak puasa? Datang. Tapi apakah wajib makan? Kalau malam ya enggak ada masalah kan? Enggak puasa. Tapi kalau siang, jika puasanya wajib seperti qadha bulan Ramadan, apa lagi? Puasa wajib apa? Puasa kafarah. Sumpah enggak dipenuhi, bayar apa? Kafarah atau pelanggaran-pelanggaran, atau puasa nazar. Nazar. Ini puasa-puasa wajib. Maka wajib lanjutkan puasa. Hendaknya kasih kabar kepada orang yang kita datang, kemudian kasih tahu saya sedang puasa, jadi saya tidak bisa batalkan, agar dia senang dan kita mendoakan. Kata Nabi, kalau sedang puasa, falyusolli. Doakan, wajib lanjutkan puasa, doakan tuan rumah. Mengkabari tuan rumah. Agar dia tenang. Adapun jika puasanya puasa sunnah, maka dua kondisi ya. Jika tidak makan memberatkan tuan rumah, maka sebaiknya berbuka. Jika tidak memberatkan tuan rumah, maka tidak harus berbuka. Jadi Nabi SAW pernah diundang, kemudian ada sahabat diundang, dia puasa. Kemudian kelihatan orang yang undang itu tidak enak, kata Nabi, saudaramu telah berusaha payah, maka berbukalah. Maka kalau kita diundang, terus dia merasa kecewa, dia sudah masak setengah mati, ternyata kita enggak makan, ya udah kita buka aja. Kita buka aja. Tapi kalau kita enggak makan, kata dia, alhamdulillah enggak apa-apa. Biar yang lain aja yang makan, ya udah enggak usah buka ya. Pernah ada seorang cerita, Ustaz, saya pernah datang seorang ustaz, kemudian teman undang makan mewah di restoran enak. Akhirnya saya datang, saya sedang puasa. Saya bilang, Ustaz, sebenarnya saya puasa Ustaz, tapi untuk menyenangkan Ustaz saya ingin berbuka. Ustaz, enggak usah, ente puasa aja. Padahal kambing macam-macam. Waduh. Saya pikir Ustaz bilang, oh iya silakan. Kata Ustaznya, ya udah kenapa ente puasa aja, lanjutin aja puasa Ustaznya. ya udah apa-apa. Ustaznya enggak ada masalah. Ya sudah, kalau Ustaznya enggak ada masalah, mending lanjutin apa? Puasa. Taib. Jadi ingat, walimah adalah ibadah, maka jangan sampai dirubah menjadi kemungkaran. Ya. Ingin berkah, maka jangan diisi dengan apa? Kemungkaran. Dan bukan tempatnya untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan ya. Pamer-pamer walimah di tempat ini dengan biaya sekian-sekian. Ya, kalau Allah Maha tahu kita untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan ya. Atau untuk syukuran. Kalau untuk syukuran, alhamdulillah itu ibadah. Tapi kalau untuk sombong-sombongan, maka itu hukumnya haram. Allah alam bisawab. Taib, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Pakai mic, orang nggak dengar. Selama ini di Indonesia kalau kita dapat undangan, secara umum pengantinnya dipajang itu Ustaz, dan undangannya pasti bercampur antara laki dan perempuan. Nah, bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, kalau kursinya kurang otomatis jadi pada makannya berdiri Ustaz. Ini yang memang masalah. Ada kemungkaran-kemungkaran yang kalau kita bilang dalam istilah sekarang di Indonesia ya, perkara yang tidak bisa dihindari. Di mana-mana ada kemungkaran tersebut ya. Meskipun disebut oleh para ulama dalam buku-buku fikih, namun sekarang tidak bisa dihindari. Contoh sederhana seperti musik. Musik ini ya bukan cuma di walimah. Ya. Kita di mana-mana dengar musik, di bis dengar musik, di pesawat dengar musik ya.
masuk mall dengar musik ya. Oleh karenanya masuk restoran dengar apa? Dengar musik ya. Maka kalau kita bisa masuk ke restoran meskipun ada musik kita bisa. Kita naik pesawat ada musik kita bisa. Ya, kenapa walimah kita tidak bisa? Kenapa hanya khusus walimah kita harus tinggalkan walimah? Makanya Allah alam besok saya lihat kalau ini seperti hanya mungkarannya cuma musik ya, bukan penyanyi dangdut jarang, tidak semua orang hadirkan. Tapi kalau sekedar musik, di mana-mana ada musik, mudah-mudahan tidak mengapa karena ini mata bihi balwa yang semua orang merasakannya. Sama seperti ikhtilat. Ikhtilat juga bisa kita hindari. Kita ke pasar juga ikhtilat, naik pesawat juga apa? Ikhtilat. Kalau kemungkarannya aja ikhtilat ya. Mudah-mudahan tidak mengapa karena tidak bisa kita hindari. Tapi kemungkaran-kemungkaran yang tidak wajar, yang tidak biasa seperti minum khamar ya, seperti dangdutan ya, seperti hal-hal seperti tadi maka kita tidak boleh hadir ya. Kecuali kata para ulama, kecuali ya, seperti orang yang ustadz ya, seperti ustadz ya. Khawatir kalau dia hadir orang menyangka ustadz membolehkan hal tersebut, maka sebaiknya dia enggak usah apa? Dia enggak usah hadir ya. Jadi sebenarnya hukumnya haram saya katakan hukumnya. Tapi kita katakan tadi ini maksiat di mana-mana ya. Maksiat di mana-mana. Makanya kalau kita bilang saya walimah enggak mau hadir. Ya tapi ente naik pesawat ada musik ente naik ya. Kalau gitu ya sudahlah mau diapain ya. Sama ikhtilat. Ikhtilat juga di mana-mana sekarang walimah ada apa? Ikhtilat. Enggak campur laki-laki perempuan. Tidak bisa kita hindari. Tapi ya sudahlah kita di Indonesia. Beda kalau kasusnya di Saudi. Saudi ada begitu enggak karena hukum asal orang-orang tidak begitu. Hukum di mana restoran enggak begitu, di bis enggak begitu, di pesawat enggak begitu ya. Di mana-mana enggak begitu ya. Maka kalau ada yang bikin acara seperti itu, kita masih bisa menjalankan sunnah. Enggak. Saya enggak mau. Kenapa? Acara kemungkaran. Tapi kalau saya bilang di Indonesia ya rata-rata orang seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan wallahu alam bisawab ya. Saya berharap tidak mengapa. Tapi kalau antum mau menghindar ya itu hak antum karena itu ada kemungkaran. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Adapun makan berdiri kalau memang tidak ada kursi, hukum makan berdiri minum berdiri hukumnya boleh. Sunnahnya adalah duduk, tapi makan berdiri minum berdiri pendapat yang rajih tidak mengapa, apalagi kalau dalam kondisi demikian ya. Tapi ada yang bertanya lagi? Ya, kasih mic. Tapi seandainya misalnya seorang ke walimah terus musik-musiknya ya mempengaruhi dia, maka jangan dia datang ya. Contohnya diputar lagu lama ya. Ya. Tenda biru misalnya lagu Tenda Biru. Aduh saya kalau gitu saya nostalgia, jangan dia datang. Agama dia hendaknya dia apa? Selamatkan ya. Tapi kadang cuma lagu-lagu gambus atau apa ya. Saya bilang ya di mana-mana juga ada seperti itu ya. Tapi kita segera datang kemudian doakan cabut, enggak usah lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukum yang menempatkan kotak gitu Ustaz ketika walimahan. Sebenarnya walimah itu lebih cenderung kepada perkara tradisi. Kalau tradisinya seperti itu, saling tolong menolong ya, enggak ada masalah ya. Karena Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW bikin walimah, maka sebagian sahabat datangkan makanan. Nabi rupanya tidak cukup. Maka sahabat datangkan ini, Nabi suruh buka, akhirnya dibantu oleh para sahabat kemudian bikin apa? Walimah. Jadi walimahnya Nabi dibantu oleh teman-teman para sahabat. Sebenarnya kan uang itu adalah uang mungkin untuk mengurangi beban apa? Walimah ya. Ya, jadi tradisi ini wallahu alam saya tidak memandang suatu yang haram ya. Tradisi ini boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh tadi kalau dilihat wah ini kok enggak datang enggak, itu yang jadi masalah. Kalau tradisi itu mengantarkan kepada orang yang datang tidak bawa amplop dicela, maka ini tidak boleh seperti ini. Ya, berarti benar-benar kita meminta, ya benar-benar kita menuduh orang yang tidak padahal tidak wajib untuk memberi apa? Sumbangan. Ya, orang walimah kita yang tanggung, orang makan silahkan. Kalau enggak bawa amplop enggak ada masalah ya. Tapi seandainya tidak sampai pada derajat tersebut, hanya ingin bantu kasih hadiah, tempat hadiah ya, itu tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Karena katanya ada saya dengar berita sebagian orang, jadi kalau dia walimah dia daftarin itu. Si fulan sekian. Nanti karena kalau dia diundang dia kasih segitu juga ya. Nah, itu enggak perlu kalau sampai seperti itu ya. Karena bisa jadi orang itu baik, pas kita undang lagi susah, kita enggak tahu ya, lagi enggak punya ya. Tapi kalau terbuka yang mau kasih hadiah kita siapkan tempatnya. Karena enggak enak kita kasih di depan orang juga terkadang dia apa? Dia malu ya. Terbuka aja kasih depan, yang mau kasih hadiah silakan ya, enggak ada masalah.
Baik, ada lagi yang bertanya terakhir? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apanya walimah apa? Oh, undangan dulu baru walimah, baru akad. Mudah-mudahan tidak mengapa karena ini kata para ulama cenderungan kepada tradisi lebih kuat daripada aturan syar'i ya. Yang penting walimah tidak melanggar apa aturan syar'i. Jadi kalau mereka ajukan sebelum akad ya tidak apa-apa insyaallah taala ya. Tapi seharusnya sebaiknya setelah apa? Setelah akad. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.